Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'a. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang kenikmatan syurga. Kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal solih. Yang kenikmatannya sungguh luar biasa, yang kita bahas ini tujuannya agar kita bersemangat untuk mengejarnya. Dan kita tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia ini yang sedikit dan sebentar. Karena bahasan ini akan membahas, kita akan banyak membahas tentang kenikmatan surga yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang kita kejar saat ini di dunia. Pertama, hal yang membuat surga itu jauh lebih baik. Dari sisi kualitasnya, surga itu adalah sesuatu yang memiliki kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh diri kita. Sangat luar biasa. Apabila kita bisa membayangkan suatu kenikmatan di dunia ini dengan akal pikiran kita, walaupun kenikmatan itu tidak ada di dunia ini, maka itu masih belum disebut sebagai kenikmatan surga. Karena kenikmatan surga ini ibarat kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia sudah tahu bahwa bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, Allah akan menjanjikan kepadanya surga. Namun itu bukan hal kejutan. Yang membuat kejutannya adalah ketika hadiahnya itu jauh melebihi ekspektasi yang dia inginkan. Maka ini menjadi hal yang kejutan. Jika seseorang akan diberikan hadiah mobil misalkan, maka dia akan berpikiran bahwa mobilnya mobil yang biasa saja. Mobil 100 juta, 200 juta. Namun ketika tiba-tiba di luar dugaan dia yang diberikan adalah mobil yang puluhan miliar, tentu dia akan sangat kaget sekali. Padahal di pikiran dia adalah dia akan mendapatkan mobil yang 1 juta saja dari orang tuanya, kalau enggak dari bosnya ataupun dari siapapun ya, orang yang dikasih yang mencintainya. Namun ternyata jauh lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada ekspektasinya, maka ini menjadi kejutan bagi dia. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih ingin memberikan kejutan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Kecintaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kecintaan siapapun kepada orang lain di dunia ini. Bahkan lebih melebihi kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala. Allah berfirman, a'datu li ibadis solihin. Aku menyiapkan kepada hamba-hambaku yang solih. Hamba-hambaku yang beramal solih. Dan mati syaratnya adalah mereka yang beramal solih. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, amal-amalan orang-orang yang telah beramal solih. Walaupun amal-amal solih itu adalah untuk dirinya sendiri. Namun amal-amal solih itu dilakukan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ro'at, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Selagi kita masih pernah melihat sesuatu secara langsung ataupun melalui TV ataupun digambarkan sesuatu benda yang sangat indah daripada apa yang ada di dunia ini. Bagi contoh, rumah yang sangat indah, kendaraan yang sangat indah, taman yang sangat indah, wanita yang sangat-sangat cantik, baik secara kenyataan maupun hanya digambarkan saja, maka selagi kita masih mampu melihatnya, itu bukanlah surga. Surga masih jauh lebih daripada itu. Wala uzunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dalam arti, walaupun diungkapkan keindahannya itu dengan kata-kata seindah-indahnya, didetailkan dengan sedetail-detailnya, tidak mampu pula untuk menggambarkan kenikmatan di surga itu. Tidak mampu. Wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang pun. Lagi kita masih mampu membayangkannya seperti apapun dia, seindah apapun dia, menerka-nerka hanya di pikiran kita saja, maka itu tetaplah bukanlah surga. Belum sampai dengan kenikmatan surga.
Duhron balhama utliqtum alaihi. Sebagai simpanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah hanya memberikan bocoran-bocorannya saja. Hanya Allah menyampaikan, mendetailkannya saja, namun tidak mampu menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Tsumma qara'a, kemudian dibacakan, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada yang mengetahui seorang pun apa-apa yang disembunyikan, yang apa-apa yang telah disiapkan baginya dari sesuatu yang sangat menyenangkan dari mata. Kenikmatan yang akan diberikan kepadanya, yang disembunyikan darinya, kenikmatan ini yang sangat indah dipandang oleh mata. Jaza'an bima kanu ya'malu, sebagai balasan terhadap apa-apa yang dulu mereka bayangkan. Kalau hari terhadap apa-apa yang dulu mereka amalkan. Inilah hadisnya. Hadis yang di dalamnya terdapat pula firman Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah Allah sepertinya memberikan promo besar-besaran. Ya, agar menawarkan sesuatu yang manusia agak tertarik dengannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu harga yang obral jauh-jauh, yang jauh sangat murah. Cukup dengan mengamalkan perintah-perintah Allah, yang perintah-perintah Allah itu adalah kebaikan buat kita sendiri, namun Allah menjanjikan suatu harga yang jauh lebih mahal daripada itu. Benda yang lebih mahal. Allah membeli amal soleh kita dengan surganya yang sangat luar biasa. Maka di dunia ini selama kita mampu untuk membayangkan sesuatu, kita melihat wanita yang cantik, ataupun rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, maka surga itu tidak seperti itu, dan seharusnya ketika kita melihat itu semua, membuat kita semakin bersemangat mengejar akhirat. Karena akhirat jauh-jauh lebih baik daripada itu semua. Dan yang kedua, kenikmatan surga ini begitu dahsyat. Saking dahsyatnya kenikmatan surga nanti, kenikmatan surga itu mampu untuk melupakan segala kesusahan, kesulitan, penderitaan seseorang selama di dunia. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa Rasul akan didatangkan orang yang paling menderita, orang yang paling sengsara, orang paling susah selama di dunia, namun dia termasuk seorang ahli surga. Lalu dimasukkan dia ke dalam surga itu hanya dengan satu ceburan ya, satu celupan saja, kan, dan dia angkat kembali dan dikatakan kepadanya, hai anak Adam, adakah engkau dapat merasakan suatu kesengsaraan walaupun hanya sedikit, atau adakah engkau merasakan suatu kesukaran yang pernah menghampirimu walaupun itu hanya sedikit? Maka dia mengatakan bahwa tidak, bahkan dia menegaskan, demi Allah tidak pernah satupun kesukaran yang menghampiri diriku, dan tidak pernah satu pun kesengsaraan, kesusahan yang aku alami selama aku di dunia. Itulah luar biasanya kenikmatan di surga nanti, yang mana hanya dengan satu ceburan saja, seseorang yang paling menderita hidupnya selama di dunia ini, mungkin dia orang yang paling miskin, yang paling sering lapar, yang banyak menderita suatu penyakit, yang paling banyak menerima suatu cobaan. Namun ketika dia diceburkan ke dalam surga nanti, dia akan melupakan itu semua. Tidak sebanding dengan apa yang telah dia nikmati walaupun cuma sesaat doang. Padahal dia merasakan kesukaran itu sama hidupnya. Itulah kenikmatan surga nanti. Padahal kenikmatan di dunia ini, senikmat apapun, seperti misalkan istri yang cantik, ataupun anak yang sedang lucu-lucunya, ataupun taman yang indah, ataupun berbagai kenikmatan lainnya. Ketika kita merasakannya, setelah kita merasakannya, maka kita akan tetap teringat dengan masalah-masalah kita. Ketika ditanyakan kepada kita, apakah kita pernah mengalami sakit, apakah kita pernah mengalami itu, ini, dan itu, masih teringat. Tidak akan melupakan segala masalah-masalah kita. Itulah sebesar-besarnya kenikmatan di dunia ini.
Lantas bagaimana kita bisa membayangkan kenikmatan surga yang betul luar biasa, yang seseorang yang selama hidupnya dipenuhi dengan kesukaran, namun hanya dicelupkan ke dalam surga saja sebentar, mampu melupakan segala kesulitannya itu. Kemudian ya teman-teman, bahwa penduduk surga nanti, mereka akan mendapatkan segala semua yang mereka inginkan. Tidak ada suatu kenikmatan pun, kecuali mereka akan mendapatkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan 56. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Di sini Allah menyebutkan nikmat yang pertama. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa dikatakan orang yang bertakwa? Karena sesungguhnya bekal ke akhirat itu adalah ketakwaan, bukan amal soleh. Amal soleh adalah buat manusia sendiri. Namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang pertama? Yaitu mereka berada di tempat yang aman. Karena inilah kenikmatan yang utama, yang semua kenikmatan tidak akan tercapai kecuali dengan kenikmatan tersebut. Kalau hari ini kita tidak memiliki nikmat keamanan, maka hampir dikatakan kita tidak memiliki nikmat yang lainnya. Sebagai contoh, ketika terjadi peperangan, ketika nikmat keamanan itu hilang, maka semua kenikmatan lainnya pun akan hilang juga. Maka akan terjadi kelaparan, akan terjadi semua kegoncangan dan sebagainya. Karena apa? Akan kehilangan juga nyawa dan sebagainya, kehilangan orang-orang tercinta dan permasalahan-permasalahan lainnya diakibatkan oleh hilangnya nikmat keamanan ini. Maka disebutkan dalam ayat ini, nikmat pertama adalah nikmat keamanan, berada dalam situasi yang aman dan tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, di dalam taman-taman yang indah dan mata air. Inilah nikmat yang kedua, yaitu nikmat makan dan minum. Di mana sebaik-baik sumber makanan adalah taman-taman yang indah, yang berisi berbagai macam jenis buahan yang menyegarkan. Dan yang kedua adalah mata air yang menyediakan minuman yang menyegarkan pula. Itulah nikmat yang kedua. Nikmat makan dan minum. Yang bersumber dari sumber terbaik. Langsung dari tamannya dan langsung dari mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabrok. Di dalamnya mereka memakai pakaian dari sutra yang halus dan yang tebal. Nah, sebaik-baik pakaian manusia selama di dunia, maka akan mendapatkan pula hal yang sama di akhirat, namun dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang mereka dapatkan di dunia. Bahkan selama di dunia ini, sutra ini diharamkan bagi seorang laki-laki, namun dihalalkan untuk di surga nanti. Mutaqabilin, dan inilah nikmat terakhir, yaitu mereka bersama orang-orang yang mereka cintainya di akhirat nanti, saling berhadap-hadapan, saling bercanda, saling berjumpa, saling berbicara, dan mati mereka tidak berada dalam kesendirian. Karena sekaya apapun seseorang, semewah apapun rumahnya, hartanya, bahkan rumahnya dilengkapi dengan sapam yang keamanan yang sangat luar biasa, memiliki semuanya yang mereka miliki, kecuali mereka tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki orang-orang yang mereka cintai, tidak ada tempat mereka untuk mengobrol dan menyampaikan masalah mereka, curhat, menyampaikan apa semua unek-unek dalam hati mereka, maka kehidupan terasa kehidupan yang hampa. Maka berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki apapun, rumahnya reot, bahkan tidak punya rumah, makannya susah, pakaiannya compang-camping, namun mereka bersama orang-orang yang dicintainya, bersama anaknya, bersama istrinya, bersama teman-temannya, mereka mengumpul, maka mudah bagi mereka untuk tertawa bebas. Karena terkadang kebahagiaan itu adalah sederhana, yaitu kita bersama orang-orang yang kita cintai. Maka Allah katakan kazalik, demikianlah keadaan mereka itu. Sempurna nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah mendetailkan lagi dengan kenikmatan yang luar biasa, yang khusus,
Wa zawwajnahum bihurin in, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari yang sangat indah matanya dan istri-istri yang sangat cantik. Karena inilah kenikmatan syahwat yang paling tertinggi bagi seseorang. Pasangan-pasangan hidup yang sangat cantik ataupun sangat tampan. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta, mereka tidak berusaha, mereka meminta segala macam buah-buahan yang menyegarkan, yang menyehatkan, yang tidak berbahaya. Disebutkan dengan buah-buahan, karena buah-buahan ini adalah makanan yang paling mudah diperoleh. Berbeda dengan binatang, harus diburu dan sebagainya. Harus dibersihkan dulu, harus diolah dulu. Maka buah-buahan ini tinggal dimakan saja, tinggal dipetik dan dimakan. Dan buah-buahan ini lebih sehat daripada makanan-makanan lainnya, daripada binatang, daripada makanan olahan lainnya. Cenderung menyehatkan dan memberikan efek kesehatan yang lainnya. Karena binatang cenderung memberikan kolesterol, makanan olahan cenderung membuat diabetes dan sebagainya. La yazukuna fihal mauta illal mautatal ula, dan mereka tidak merasakan di dalamnya kematian kecuali kematian mereka yang pertama waktu mereka di dunia. Ini kenikmatan berikutnya bahwa mereka tidak akan mati, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah celaka, tidak pernah akan merasa sakit sedikit pun, walaupun hanya tertusuk saja, tidak pernah. Mereka tidak akan merasakan sedikit pun kesusahan selama mereka berada di surga nanti. Luar biasa. Mereka tetap dalam keadaan kondisi muda, dengan kondisi yang sangat fit, yang sangat optimal. Kondisi mereka dalam tubuh yang sangat sempurna. Wa waqahum azabal jahim, dan mereka dijaga dari azab neraka. Dan inilah salah satu kenikmatan yang luar biasa juga, bahwa semua perbuatan mereka Allah sudah ridho kepada mereka. Mereka tidak akan diazab akibat dari perbuatan mereka. Berbeda ketika kita di dunia ini. Kita dibatasi dengan berbagai hal. Apabila kita langgar, maka Allah mengancamnya dengan nerakanya. Namun penduduk surga nanti Allah sudah ridho terhadap mereka. Apapun yang mereka lakukan, Allah telah ridho. Allah tidak akan membalas mereka dengan siksanya. Inilah semuanya teman-teman sekalian, kenikmatan yang begitu sempurna yang tidak ada kekhawatiran sedikit pun yang akan ditakutkan oleh penduduk surga nanti. Kemudian Allah menjelaskan, Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang keadaan penduduk surga yang paling rendah kedudukannya nanti di akhirat. Ya, bahwa penduduk surga yang paling rendah sekalipun, yang paling terakhir masuk surga nanti pun, mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang apabila ditawarkan kepada kita saja, tentu kita akan mau menerimanya. Ya, kita akan tentu akan mau menerimanya. Karena sekaya-kaya apapun orang di dunia ini masih tidak bisa dibandingkan dengan orang yang akan mendapatkan surga nanti dengan keadaan yang paling rendah sekalipun. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang paling rendah kedudukannya di surga nanti, yaitu orang yang terakhir masuk surga. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Ya, yaitu orang yang paling banyak dosanya, hampir tidak pernah melakukan suatu kebaikan, justru melanggar berbagai macam larangan-larangan, namun dia masih memiliki keimanan walaupun hanya sangat sedikit sekali. Yaitu seseorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, saking lamanya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lelah berada di neraka itu dengan siksanya yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah engkau masuk ke dalam surga itu." Maka ia pun mendatangi surga itu dan dia membayangkan, dia melihat bahwa surga itu sudah dipenuhi manusia. Orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Maka dia merasa bahwa surga itu telah penuh. Maka dia berkata lagi balik kepada Allah dan berkata, "Wahai Robku, aku mendatangi surga itu tapi sepertinya surga itu telah penuh." Maka Allah kembali lagi menyuruh dia dengan perintah yang sama. "Pergilah engkau dan masuklah engkau ke surga itu." Dan dia pergi ke surga itu, kemudian dia melihat kembali bahwa sepertinya memang surga itu telah penuh.
Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya surga itu telah penuh." Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Masuklah engkau surga itu, karena sesungguhnya bagi engkau adalah surga sebesar 10 kali lipat luas bumi, luas dunia itu." Bayangkan 10 kali lipat luas dunia bagi orang yang terakhir masuk surga, orang yang paling rendah bukannya di surga nanti. Maka orang itu hampir tidak percaya, tidak bagaimana mungkin dia, orang yang paling banyak melakukan kesalahan-kesalahan, paling lalai meninggalkan kewajiban-kewajiban, diberikan surga yang begitu nikmat dengan luas 10 kali lipat dunia. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apakah engkau memperolok-olokku ataupun engkau mentertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja?" Maka karena perkataan orang ini Rasulullah SAW pun tertawa saking luar biasanya kejadian ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Bayangkan ya teman-teman sekalian, penduduk surga saja yang paling rendah kedudukannya itu kamu mendapatkan 10 kali lipat surga, surga loh bukan dunia, surga yang kenikmatan itu luar biasa dengan luasan yang 10 kali lipat dari luasan dunia ini. Lantas bagaimana keadaan kita sekarang ini? Manusia saat ini di dunia mendapatkan 500 meter persegi saja sudah dikatakan sebagai orang kaya, ya. Padahal dia hanya memperoleh 1/1 dari luasan dunia ini, bumi ini, ya. 500 meter persegi itu sama dengan 1/1 triliun luasan bumi ini. Itu pun sudah dikatakan sebagai orang kaya yang orang-orang iri dengannya. Inilah bahasan Allah yang luar biasa, di mana ketika kita bekerja selama seharian, kita bekerja 8 jam, 10 jam, hingga 12 jam ataupun lebih, paling-paling kita mendapatkan harta yang tidak seberapa. Tidak mungkin kita mendapatkan harta seluas dunia ini. Punya tanah 100 meter persegi saja kadang-kadang belum tentu dengan kerja kita keras sepanjang hari. Namun ketika kita ibadah 1 sampai 2 jam, Allah akan memberikan surga yang luasannya minimal 10 kali dunia. Ya, kita sering tidak sadar seperti ini bahwa balasan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, yang minimal 10 kali dunia ini kita hanya menyiapkan waktu kita hanya sekitar 1 jam saja. Kadang-kadang tidak lebih pada 2 jam. Namun untuk urusan dunia yang kita sangat mendapatkan hal yang sangat sedikit, bahkan banyak di antara kita yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan dan sebagainya, namun kita rela menghabiskan hampir setengah hidup kita untuk mengejarnya. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, ini adalah suatu renungan buat kita. Bahwa jangan sampai kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini merupakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 133, "Wasari'u ila magfiratim mir rabbik." Maka bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kita bersegera. Apa itu maksudnya bersegera? Yaitu kita memulainya lebih awal, ya. Memulainya lebih awal untuk mengejar ampunan Allah dan surganya. Karena yang disebut bersegera itu yang memulai dari lebih awal, bukan jalan lebih cepat. Sebagaimana kita berangkat ke kantor kita, bukan kita bangun siang, bangun kita lalaikan, namun mendekati waktunya, mendekati batasnya, kita baru berburu. Kita mengemudi dengan cepat, yang membuatkan justru hal itu menjadikan bahaya bagi kita, menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Bukan. Yang disebut bersegera adalah memulainya lebih awal dan berangkat dengan tenang, dengan ketenangan. Itulah akan memberikan seseorang nyampe kepada tujuannya dengan selamat. Namun apabila kita santai-santai, sering menunda-nunda, sehingga kita berangkat menjelang waktunya, bukan saja terlambat, terkadang kita justru akan mendapatkan celaka. Tidak akan pernah sampai ke tujuan kita. Itu ibarat seperti kita tidak pernah sampai ke surga, justru akan masuk ke neraka. Adapun orang yang terlambat karena sering menunda-nunda, itu ibarat orang yang masuk dulu ke dalam neraka, baru disisa dulu, baru setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Terlambat dia masuk surganya.
mampir dulu ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita bersegera untuk mengejar dunia ini. Yaitu tidak perlu kita tunda-tunda. Dan marilah kita mengejar ini dengan tenang. Tidak perlu buru-buru. Karena akan justru akan membahayakan. Allah tidak suka segala sesuatu yang berlebihan. Dan ini pertama yang kita kejar adalah ampunan Allah terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ampunan ini ada sesuatu yang sifatnya itu prasyarat mutlak. Sebaik apapun amal kita, sebanyak apapun amal kita, apabila kita melakukan suatu dosa yang tidak bisa Allah ampuni, maka kita akan masuk dulu ke dalam neraka. Luar biasa. Padahal banyak orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan banyak melakukan maksiat-maksiat. Namun Allah mengampuninya, maka ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan jarang sedikit sekali ibadah, dia tetap akan masuk surga. Tanpa disiksa dulu dalam neraka. Lantas kalau kita melakukan suatu dosa yang tidak Allah ampuni, mau itu syirik, mau itu dosa biasa akibat kesombongan, dan kita tidak bertobat dengannya, maka Allah akan siksa kita terlebih dahulu di neraka. Oleh karena itu, pertama yang harus kita kejar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dikatakan di sini langit dalam bentuk jamak, yaitu seluas 7 lapis langit. Bayangkan, langit yang pertama saja begitu luas, jauh lebih luas daripada dunia ini, begitu banyak. Apalagi 7 lapis langit yang begitu luas. Yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Inilah teman-teman sekalian, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersegera mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang begitu nikmat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita tergugah semangat kita untuk mengejar segala kenikmatan nanti di akhirat nanti. Yang begitu luar biasa, yang tidak mampu ditandingi oleh berbagai kenikmatan di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.